Bayangkan kamu bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, dan terdengar suara ayam berkokok, sapi melenguh, kambing yang berebut pakan. Banyak orang mungkin akan bilang, capek amat hidup di kandang terus. Tapi kamu yang sedang menonton ini, atau kamu yang punya mimpi ingin terjun ke dunia peternakan, pasti merasakan ada sesuatu yang berbeda di sana. Ada kehidupan, ada peluang, ada harapan yang, kalau dipelihara dengan benar, bisa mengalirkan uang tanpa henti. Tapi izinkan saya bertanya satu hal pada kamu. Pernah nggak kamu lihat seorang peternak yang hidupnya justru makin susah? Padahal setiap hari ia bekerja dari subuh sampai matahari terbenam. Ngurus kandang, pakan, panen, jualan. Tapi tetap saja uangnya seperti ayam kampung yang lari ke sana kemari, sulit sekali ditangkap. Sementara di sisi lain, ada peternak yang seakan hidupnya selalu gampang. Binatangnya subur, pembelinya banyak, dan uangnya mengalir terus seperti susu segar dari sapi perah setiap pagi. Apa yang membedakan mereka? Apakah soal modal? Apakah soal keberuntungan? Atau sebenarnya ada rahasia tersembunyi yang selama ini hanya diketahui oleh para peternak sukses? Coba kamu pikir lagi. Berapa banyak orang yang masuk ke dunia peternakan karena ikut-ikutan? Melihat tetangga sukses ternak kambing, langsung beli kambing. Melihat saudara panen ayam pedaging, langsung bangun kandang. Melihat teman bisa sekolahin anak dari uang sapi, langsung pula beli sapi. Namun kenyataannya, banyak dari mereka yang akhirnya berhenti di tengah jalan. Bukan karena peternakan itu buruk, tapi karena mereka belum mengetahui pola pikir dan strategi yang benar. Dan begitulah hidup bekerja. Dalam urusan rezeki, bukan hanya kerja keras yang menentukan, tapi cara kita bermain. Hari ini saya ingin mengajak kamu masuk ke sebuah ruang pemahaman baru, bahwa peternakan bukan hanya soal memelihara hewan, tapi juga memelihara pola pikir, memelihara strategi, dan memelihara keberanian untuk berbeda. Karena kalau kamu hanya sekadar beternak, kamu akan kalah dengan orang yang berbisnis peternakan. Kalau kamu hanya fokus pada hewan, kamu akan kalah dengan orang yang fokus pada nilai dari hewan itu. Kalau kamu hanya mencari uang, kamu akan kalah dengan mereka yang menciptakan aliran uang. Saya ingin kamu membayangkan ini, seekor kambing, ayam, atau sapi itu seperti pohon uang versi hidup. Kalau kamu tahu cara menanamnya, merawatnya, dan memanen dengan waktu yang tepat, kamu tidak sedang bekerja untuk uang. Uanglah yang akan bekerja untukmu. Dan itulah yang akan kita bahas di video ini. 5 rahasia peternak sukses yang bikin uang mengalir terus. 5 strategi yang bukan hanya soal teknik ternak, tapi juga cara pikir, cara membaca peluang, dan cara mengelola keberlangsungan usaha. Karena saya percaya, setiap orang yang mau belajar pasti bisa sukses dalam peternakan. Yang membedakan hanyalah satu. Apakah kamu hanya memelihara hewan, atau kamu memelihara masa depanmu sendiri. 1 menit pertama ini adalah pintu, dan kamu baru saja melangkah masuk. Jika kamu tetap bertahan sampai akhir, saya pastikan kamu tidak akan melihat dunia peternakan dengan cara yang sama lagi. Selamat datang di perjalanan menuju rezeki yang mengalir, tanpa harus mengejarnya setiap hari. Sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum manusia mengenal pabrik, gaji bulanan, dan dunia digital, peternakan sudah menjadi bagian dari kehidupan. Di padang rumput Timur Tengah, di lereng Gunung Nusantara, di desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, peternakan adalah bukti pertama bagaimana manusia bertahan hidup. Daging untuk makan, susu untuk pertumbuhan, kulit untuk pakaian, dan hewan sebagai sarana berdagang. Itu semua menjadikan peternakan sebagai sumber ekonomi paling tua yang pernah ada. Kalau kita menelusuri sejarahnya, orang-orang sukses dalam hidup dulu bukanlah mereka yang bekerja di kantor tingkat 20, bukan pula yang main saham di layar komputer. Yang paling dihormati adalah mereka yang memiliki banyak ternak, karena disitulah ukuran kekayaan dan kekuatan ditentukan. Tapi ada sebuah ironi. Di zaman modern ini, ketika teknologi sudah menggila, justru banyak orang kembali melirik peternakan sebagai sumber penghasilan. Kenapa? Karena kebutuhan pangan hewani tidak akan pernah berhenti. Manusia bisa berhenti membeli smartphone, tapi tidak bisa berhenti makan telur, daging, dan minum susu. Dulu peternakan hanya dianggap pekerjaan kampung. Tapi kini muncul istilah baru, agribisnis. Ini bukan hanya pola kerja, tapi pola pikir. Yang dulu bekerja untuk bertahan hidup, sekarang bekerja untuk membangun sistem ekonomi. Namun, sayangnya, pola pikir manusia terhadap uang cenderung berulang. Banyak orang terjebak pada keyakinan bahwa kalau mau dapat banyak uang, ya harus kerja lebih keras. Dan inilah yang membuat banyak peternak jatuh pada lingkaran yang melelahkan. Bekerja tanpa strategi. Berternak tanpa perencanaan. Menunggu untung dari keberuntungan.
Sejarah memberi pelajaran bahwa hewan ternak bisa menjadi aset, tapi juga bisa menjadi beban. Semua tergantung cara kita mengelolanya. Ada fakta yang sering tidak disadari. Jika dalam 10 tahun terakhir populasi manusia bertambah drastis, maka kebutuhan protein hewani pun meningkat tajam. Para ahli ekonomi pangan menyebut, bisnis peternakan adalah bisnis masa depan karena makan adalah kebutuhan yang tidak bisa dinegosikan. Kita juga bisa melihat realitas sosialnya sekarang. Banyak generasi muda yang mulai kembali ke desa, membangun usaha ternak ayam petelur, kambing kurban, dan domba penggemukan. Mereka membawa ilmu baru, teknologi baru, dan pola pikir baru. Dan hasilnya, mereka menciptakan peluang yang mungkin dulu dianggap mustahil. Namun di sisi lain, bukan sedikit pula yang tumbang. Bukan karena peternakannya buruk, tapi karena belum mengenal ilmu tentang manajemen risiko, efisiensi pakan, pemasaran yang tepat, atau perputaran modal. Disinilah letak pentingnya kita belajar dari sejarah. Bahwa dunia ini selalu memberi peluang, tapi hanya mereka yang memiliki pola pikir unggul yang bisa menangkapnya. Maka video ini bukan hanya untuk orang yang sudah punya ternak, tapi juga untuk siapapun yang ingin keluar dari pola lama, kerja keras tiap hari, tapi tetap merasa hidup tidak maju. Kamu akan sadar bahwa peternakan bukan sekadar hewan hidup. Peternakan adalah ekonomi berjalan. Peternakan adalah investasi masa depan. Peternakan adalah sumber rezeki yang bisa terus berkembang. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh ke inti pembahasan, saya ingin mengajak kamu untuk sejenak berhenti. Tarik napas. Lihat jauh ke dalam dirimu sendiri. Tanyakan ini. Jika orang dulu bisa sukses dengan peternakan yang serba sederhana, kenapa saya tidak bisa? Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, saya ingin tahu, sampai di kota mana video ini sudah sampai? Coba komentar sekarang. Dan kalau kamu merasa cerita ini bermanfaat untuk banyak orang yang sedang merajut mimpi dari kandang kecilnya, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya lebih banyak lagi peternak yang tersadarkan bahwa rezeki yang besar itu ternyata sangat dekat. Kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama, karena semakin banyak yang paham, semakin banyak yang maju. Kenapa ada peternak yang hidupnya makin maju, sementara yang lain berjalan di tempat atau bahkan mundur? Jawaban paling jujur sebenarnya sederhana. Bukan hewannya yang salah, tapi cara berpikirnya. Banyak peternak terjebak dalam pola yang sama selama bertahun-tahun tanpa sadar. Mari kita lihat bersama dengan 3 lapis sederhana. Lapis 1. Masalah yang terlihat. Kebanyakan peternak memulai dengan semangat, tapi hanya berfokus pada yang tampak di mata. Beli hewan, bikin kandang, kasih makan, panen, jual selesai. Pola ini seakan sudah otomatis dan diwarisi dari generasi sebelumnya. Tapi masalahnya muncul ketika harga pakan naik, hewan sakit, pasar sepi, tengkulak menekan harga, tidak ada dana darurat, dan tiba-tiba usaha jatuh. Itu karena fokus mereka hanya pada aktivitas beternak, bukan strategi berternak. Lapis 2, akibat berlahan-lahan membunuh potensi begitu terjadi masalah kecil saja, semuanya ikut runtuh. Modal mandek, hewan berkurang, utang menumpuk, semangat memudar, kepercayaan diri hilang. Padahal seharusnya peternakan itu memberi kehidupan, bukan menghabiskan kehidupan. Kita sering melihat contoh nyata. Peternak yang tiap hari berkeringat di kandang, tapi akhir bulan tetap meminjam uang untuk anak sekolah. Peternak yang bangga punya sapi banyak, tapi ketika butuh uang mendadak, justru menjual dengan harga terdesak. Peternak yang rajin mencari pakan, tapi lupa mencari pasar. Mereka lelah bukan karena pekerjaan berat. Mereka lelah karena tidak melihat jalan keluar. Lapis 3. Kesadaran yang hilang. Kesadaran apa yang hilang? Kesadaran bahwa peternakan adalah bisnis, bukan sekadar melihara hewan. Dalam bisnis, harga, pemasaran, alur modal, risiko, dan strategi pertumbuhan adalah nyawa utama. Banyak peternak berpikir, asal hewan sehat, pasti untung. Sayangnya, kenyataan tidak sesederhana itu. Jika hewan sehat tapi tidak ada pembeli, rugi. Jika hewan sehat tapi pakan boros, rugi. Jika hewan sehat tapi biaya tidak dihitung, rugi. Jika hewan sehat tapi tidak berkembang jumlahnya, stagnan. Jadi masalah utamanya bukan pada ternaknya, tetapi pada ketidakmampuan membaca bisnis dari ternak itu sendiri. Mari kita ambil contoh kecil. 2 orang sama-sama punya 10 ekor kambing. Peternak A hanya menunggu gemuk lalu jual. Peternak B menghitung biaya pakan, membuat jadwal penggemukan,
mencari pasar sebelum panen, dan fokus pada perputaran uang. Hasilnya, dalam 1 tahun, peternak A masih punya 10 kambing lagi. Peternak B sudah berkembang menjadi 20-30 kambing dan punya tabungan yang terus bertambah. Padahal, hewan yang dipelihara sama. Yang beda hanyalah cara berpikir dan cara mengelola. Kalau kita lihat keseluruhan pola ini, masalah, akibat, kesadaran yang hilang, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan penting. Peternak gagal bukan karena tidak bisa beternak, tapi karena tidak memahami sistem peternakan yang menguntungkan. Inilah kenapa banyak yang sudah bertahun-tahun di kandang, tapi tetap hidup pas-pasan. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena tidak ada yang membimbing untuk melihat peternakan dari sudut pandang yang lebih besar. Dan mulai dari titik ini, saya ingin mengajak kamu untuk berpindah dari pola lama yang melelahkan ke pola baru yang mengalirkan rezeki. Karena sukses di peternakan itu tidak pernah tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang paling paham. Dan setelah ini, kita masuk ke inti bagian paling kuat dari video ini. 5 rahasia peternak sukses yang bikin uang mengalir. Terus bukan teori rumit, bukan data yang bikin kening berkerut, tapi cara pikir nyata yang sudah terbukti membuat banyak orang maju. Sekarang kita masuk pada inti perubahan. Bagi saya, peternakan bukan hanya urusan memelihara hewan. Ini tentang membangun roda usaha yang bisa berputar sendiri. Di sini saya akan membagikan 5 rahasia yang dipegang oleh peternak sukses. Dan jika kamu terapkan dengan konsisten, kamu akan merasakan rezeki yang mengalir tanpa henti. Saya akan jelaskan dengan pendekatan 3 lapis. Potensi, pola, pengelolaan, rahasia. Pertama, mulai dari yang pasti, bukan dari yang gengsi. Banyak yang mengejar ternak besar karena terlihat keren. Sapi, kerbau, padahal modalnya berat. Peternak sukses mulai dari ternak yang perputaran uangnya cepat. Ayam petelur, ayam pedaging, bebek petelur, domba penggemukan. Uang kecil tapi cepat berputar akan melahirkan pertumbuhan. Uang besar tapi lambat, sering membuat usaha tercekik. Mulai dari yang kamu mampu urus dengan modal kecil. Bangun aliran rezeki dulu, baru naik kelas ke ternak besar. Rezeki itu bertahap. Jangan lompat tangga kalau kaki belum kuat. Rahasia kedua, jangan pelihara hewan. Peliharalah sistem hewan itu hidup. Mereka makan, tumbuh, sakit, dan butuh perhatian. Sistem adalah yang memastikan semua berjalan dengan efisien. Tanpa sistem, kamu akan bekerja keras setiap hari. Tapi hasilnya tetap sama. Buat alur sederhana yang bisa diprediksi, jadwal pakan, standar kebersihan, catatan tumbuh, dan biaya. Strategi pemasaran sebelum panen. Peternak biasa mengurus kandang. Peternak sukses mengurus alur bisnis. Rahasia. Ketiga, kuasai pasar sebelum mengisi kandang. Banyak peternak rugi bukan karena hewannya gagal, tapi karena tidak tahu mau dijual kemana. Yang cepat laku, cepat kembali modalnya. Cari pembeli sebelum panen. Jalin kerja sama dengan warung, pengepul, catering, pedagang sate, marketplace lokal. Bukan hewan yang menentukan keuntunganmu, tapi siapa yang membelinya. Rahasia keempat. Selalu ada dana untuk hari buruk. Masalah dalam peternakan itu pasti datang. Sakit, cuaca buruk, harga turun. Semua bisa terjadi. Peternak yang siap akan tetap berdiri. Yang tidak siap, roboh hanya karena satu badai kecil. Sisihkan sebagian keuntungan untuk darurat kesehatan hewan, fluktuasi harga pakan, kebutuhan tak terduga lain. Dana cadangan bukan pilihan, tapi pelindung masa depan. Rahasia kelima. Jadikan peternakan investasi, bukan pekerjaan seumur hidup. Peternakan bisa menjadi sumber kebebasan finansial kalau dikelola sebagai aset berkembang. Tidak semua hal harus kamu kerjakan sendiri. Bangun tim kecil, ajak keluarga atau pekerja yang bisa dipercaya. Ubah posisi kamu dari tukang kandang menjadi pemilik usaha. Kamu mengawasi sistem, bukan selalu terjun mengangkut pakan. Tujuan akhir peternakan adalah kamu tidak perlu bekerja keras setiap hari, tapi hasil tetap datang. Sekarang, coba bayangkan, jika selama ini kamu, mulai dari ternak yang salah, tidak punya sistem, tidak kenal pasar, tidak punya dana cadangan, dan terjebak bekerja tanpa berhenti, maka wajar kalau kamu merasa hidup tidak maju. Tapi mulai detik ini,
kamu sudah memegang peta pikiran baru, peta yang membawamu dari sekadar memelihara hewan menjadi mengembangkan kekayaan hidup. Dan perjalanan kita belum selesai. Ada satu ruang kesadaran yang harus kamu masuki, tidak hanya soal uang, tapi tentang makna hidup itu sendiri. Apa semua ini hanya soal uang? Atau ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Karena kalau kita jujur, kita tidak datang ke dunia ini hanya untuk mengejar cuan, bukan? Kita bekerja keras setiap hari, bukan hanya demi angka di rekening bank. Kita melakukan semua ini agar hidup terasa lebih bernilai, agar keluarga bisa tersenyum setiap hari, agar masa depan terasa lebih pasti. Uang hanyalah alat yang membantu kita melanjutkan perjalanan dalam hidup. Ada yang berkata, uang adalah pembantu yang baik, tapi bisa menjadi tuan yang kejam. Jika kita hanya fokus mengejar uang, kita akan selalu merasa kurang. Tapi ketika kita memahami bahwa uang adalah bagian dari amanah untuk menjaga kehidupan, kita akan merasa lebih tenang dalam melangkah. Peternakan mengajarkan kita banyak hal tentang hidup. Ia mengajarkan kesabaran. Tidak semua pertumbuhan bisa cepat. Ada waktunya memberi, ada waktunya menunggu. Ia mengajarkan ketangguhan. Karena setiap musim punya risiko, setiap hewan punya ujian. Ia mengajarkan rasa syukur. Melihat pakan sederhana berubah menjadi daging dan kehidupan baru, itu bukan hal kecil. Dan yang paling penting, peternakan mengajarkan bahwa rezeki itu bergerak. Selama kita menggerakkan hati, pikiran, dan tindakan kita dengan benar, rezeki akan menemukan jalannya. Saya ingin kamu membayangkan sejenak. Seekor indukan kambing yang melahirkan anak. Seekor ayam yang setiap pagi bertelur. Sapi yang menghasilkan susu tanpa pernah berhenti. Mereka tidak pernah memikirkan soal uang. Mereka hanya menjalankan fitrahnya, tumbuh, dan memberi manfaat. Dan karena itulah, Tuhan menghadiahi mereka dengan keberkahan. Jika hewan saja bisa menjadi sumber rezeki karena menjalani peran hidupnya, maka bagaimana dengan kita sebagai manusia, makhluk yang diberi akal, strategi, dan pilihan? Kita hanya perlu memastikan satu hal, bahwa kita tidak menjalani hidup dengan asal-asalan, bahwa kita merawat apa yang diberikan Tuhan, seperti kita merawat harapan kita sendiri. Peternakan mungkin tampak sederhana, tapi di balik kesederhanaannya, tersimpan filosofi besar tentang kehidupan. Rezeki harus dipelihara, masa depan harus direncanakan. Hidup harus dipahami, bukan sekadar dijalani. Karena pada akhirnya, ketika tubuh kita sudah lelah, ketika tangan kita tak sekuat dulu, yang pernah kita bangun akan menjadi penolong bagi hari tua kita. Kamu tidak harus menjadi orang hebat untuk memulai, tapi kamu harus mulai untuk menjadi orang yang hidupnya bermakna. Dan jika hari ini kamu masih berada di fase jatuh bangun, ingat satu hal, setiap peternak besar pun pernah mulai dari satu kandang kecil. Yang membedakan mereka dengan yang berhenti di tengah jalan adalah mereka percaya bahwa kerja keras hari ini akan berubah menjadi keberkahan di masa depan. Saya percaya kamu juga bisa sampai ke sana. Di perjalanan panjang yang baru saja kita lalui bersama, kita belajar bahwa peternakan bukan hanya soal kandang, pakan, dan keuntungan. Kita menyadari bahwa rezeki yang besar datang dari pola pikir yang tepat. Kesuksesan tidak diukur dari jumlah hewan, tapi dari strategi yang mengalir dalam usaha. Peternakan adalah bisnis masa depan bagi yang mau terus belajar. Dan hidup bukan hanya tentang hasil, tapi tentang cara kita menjalaninya. Kalau kamu perhatikan dari awal tadi, semua rahasia peternak sukses bermuara pada satu hal, ubah cara berpikirmu, maka hidupmu akan mengikuti. Peternak yang hanya bekerja akan cepat kehabisan tenaga, tapi peternak yang memahami akan selalu menemukan jalan. Karena ketika pikiran berubah, tindakan berubah. Dan saat tindakan berubah, hidup pun ikut berubah. Malam ini, besok pagi, atau kapanpun kamu kembali ke kandangmu, ingat bahwa setiap langkah kecil yang benar akan membawamu mendekati perubahan besar. Dan saya ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa satu hal yang bisa saya mulai perbaiki dari peternakan saya mulai hari ini? Apakah sistem pakanmu? Apakah pasarmu? Apakah catatan keuanganmu? Atau justru cara kamu memandang masa depan? Kamu tidak harus memperbaiki semuanya sekaligus. Perubahan tidak perlu terasa hebat untuk dianggap berarti, karena perbedaan antara mundur atau maju seringkali dimulai dari keputusan kecil yang kamu pilih dalam diam. Jika kamu merasa narasi ini membuka cara pandangmu, membuatmu melihat peternakan dengan mata yang lebih luas,
dan membuatmu lebih yakin melangkah. Bagikan video ini kepada temanmu yang sedang berjuang dari kandang kecilnya. Klik like, share, dan subscribe agar semakin banyak peternak yang bisa naik level bersama kita. Channel ini akan terus ada untuk menguatkan langkahmu dalam perjalanan yang mungkin terasa sunyi, tapi pada akhirnya akan mengantar pada rezeki yang tidak pernah berhenti mengalir. Dan sebelum saya benar-benar menutup narasi ini, ingatlah selalu pesan ini. Karena paham tanpa perubahan hanyalah pengetahuan, tapi paham yang dihayati, itulah kebijaksanaan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap bergerak, dan tetap percaya bahwa usahamu layak untuk berhasil.